Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update siang edisi spesial mudik lebaran Jumat 5 April 2024. Kami akan menyajikan sejumlah informasi terkini seputar pantauan arus mudik lebaran. Bersama saya Justina Kartika yang akan menemani Anda selama 2 jam ke depan. Berikut live update siang selengkapnya untuk Anda. Mengawali berita siang hari ini, Tribuners, sebanyak 129.000 orang meninggalkan Bali via Pelabuhan Gilimanuk dalam waktu 7 hari belakangan ini. Dari jumlah tersebut, ada 38.000 unit kendaraan roda 2, kendaraan kecil, bus hingga truk yang meninggalkan Bali. Polres Jembrana mengimbau kepada seluruh masyarakat, terutama pemudik, bahwa waktu rawan terjadi antrian adalah pada tengah malam hingga pagi hari. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait berita ini, kita telah terhubung bersama wartawan Tribun Bali, rekan Imade Prasetya Aryawan, yang akan melaporkan informasinya untuk Anda. Rekan Imade Prasetya Aryawan, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik, selamat siang, Tribuners. Dapat kami laporkan dari Kabupaten Jemberana, Bali, khususnya di Pelabuhan Gilimanuk. Saat ini kondisi dan situasi terkini masih terpantau aman dan lancar. Namun dalam waktu sepekan atau 1 minggu belakangan ini sudah ada sedikitnya 129.000 lebih orang pemudik yang bertolak ke Pelabuhan Ketapang dalam arus mudik ini. Dari jumlah tersebut, sedikitnya ada sekitar 38.000 lebih kendaraan, baik itu roda 2, kendaraan kecil seperti mobil pribadi, kemudian bus, dan juga truk. Dengan kondisi ini, KPP Endang Tri Purwanto mengimbau kepada seluruh masyarakat, terutama pemudik, yang menggunakan roda 2 agar memperhatikan waktu antrean atau waktu rawan antrean, di mana waktu rawan antrean tersebut adalah terjadi pada malam hari hingga dini hari atau pagi hari, sehingga para pemudik diimbau untuk melaksanakan perjalanan pada pagi hingga siang dan siang hingga sore hari. Mereka juga mengimbau masyarakat, terutama pemudik, agar tetap waspada dan hati-hati, mengingat di jalur nasional ini merupakan jalur yang cukup padat. Dan khusus dari Pelabuhan Gilimanuk, kemarin Kamis 4 April 2024, Menteri Perhubungan, Kapolri, dan Panglima TNI juga menyempatkan diri untuk berkunjung di Pelabuhan Gilimanuk ini. Mereka meninjau kesiapan pengamanan dan kelancaran arus mudik. Bahkan di sela-sela waktu kunjungan tersebut, mereka juga sempat memberikan bingkisan lebaran kepada para pemudik, khususnya pemudik yang menggunakan kendaraan sepeda motor atau roda 2. Bahkan Menteri Perhubungan sendiri sempat menyampaikan bahwa Selat Bali atau lintas Ketapang Gilimanuk ini merupakan daerah yang sangat rawan terdampak cuaca ekstrim, sehingga diimbau kepada pemudik yang hendak melaksanakan perjalanan pada Lebaran 2024 ini untuk tetap waspada dan hati-hati. Demikian laporan kami dari Jembrana. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Imade Prasetya Aryawan, maksud kami, wartawan Tribun Bali. Selamat bertugas kembali rekan. Pemirsa, rombongan penumpang dalam layanan mudik gratis Polri Presisi Polda Kalimantan Selatan atau Kalsel 2024 pada hari ini Jumat 5 April 2024 pagi diberangkatkan. Seperti diberitakan sebelumnya, pada momentum Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah ini, Polda Kalsel memberikan layanan mudik gratis. Pelepasan pun dilaksanakan hari ini bertempat di Mapolda Kalsel di Jalan Es Parman, Kota Banjarmasin, dan rombongan dilepas oleh Kapolda Kalsel, Irjen Pol Winarto, didampingi sejumlah pejabat utama Polda Kalsel serta Ketua DPRD Kalsel, Haji Supian. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Frans Rumpon, wartawan Banjarmasin Post, yang akan melaporkan informasinya untuk Anda. Rekan Frans, silakan laporan Anda, rekan. Baik, Justina. Jadi pada momentum Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah atau tahun 2024 ini, Polda Kalimantan Selatan mengadakan layanan mudik gratis, yaitu
mudik gratis Polri Presisi Polda Kalimantan Selatan. Dan rombongan penumpang dalam layanan mudik gratis yang dilaksanakan oleh Polda Kalimantan Selatan ini pada hari ini diberangkatkan dan pemberangkatan dilaksanakan di halaman Mapolda Kalimantan Selatan dan dilepas langsung oleh Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Winarto SHMH. Adapun penumpang dalam layanan mudik gratis oleh Polda Kalimantan Selatan ini sendiri berjumlah sekitar 512 penumpang atau orang. Kemudian untuk armada yang disediakan ada sekitar 19, baik 19 buah, baik itu berupa bus maupun juga minibus. Adapun untuk rute itu dibagi menjadi dua, yaitu rute pertama adalah Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Balangan, Tabalong, dan Tabalong. Kemudian untuk rute yang kedua yaitu dari Banjarmasin, Banjarbaru, Tanah Laut, dan juga Tanah. Untuk tujuan dari diadakannya layanan mudik gratis ini, menurut Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Winarto SHMH, yang pertama adalah untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin melaksanakan mudik, khususnya yang ada di Kalimantan Selatan. Kemudian juga untuk sebagai upaya untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas saat arus mudik. Dan yang ketiga tujuannya adalah untuk membantu masyarakat, membantu mengurangi beban masyarakat untuk bisa mendapatkan layanan mudik gratis sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan biaya untuk bisa mudik dan berlebaran bersama keluarga di kampung halaman. Dan sebelum dilakukan pemberangkatan tadi juga disediakan layanan cek kesehatan gratis. Kemudian juga ada pemberian vitamin untuk para supir atau driver. Kemudian juga ada dibekali takjil untuk para penumpang yang mungkin nantinya masih dalam perjalanan saat buka puasa tiba pada hari ini. Demikian Justina. Baik, terima kasih rekan Frans Rumbon, wartawan Banjarmasin Pos atas laporan dan juga informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali, rekan. Ke informasi lainnya, Tribuners, sebanyak 770 penumpang kapal mudik gratis rute Kendari Raha, Sulawesi Tenggara atau Sultra diberangkatkan pada hari ini, Jumat 5 April 2024. Kepala KSOP kelas 2 Kendari, Kapten Rahman, mengatakan 770 penumpang ini terbagi menjadi dua trip. Untuk trip pertama, penumpang yang berangkat sebanyak 270 orang pada pukul 7:30 waktu Indonesia Tengah pagi hari menggunakan kapal ekspres Bahari 6E. Informasi lebih lengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Dewi Lestari, wartawan Tribun News Sultra, yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Dewi, silakan laporan Anda. Ya, terima kasih Justina melaporkan dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara bahwa sebanyak 770 penumpang kapal mudik gratis telah diberangkatkan hari ini, Jumat 5 April 2024. 770 penumpang ini terbagi menjadi dua trip, yakni telah berangkat sebanyak 270 penumpang pada pagi hari, yakni sekiranya pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Kemudian trip kedua akan berlangsung pada siang hari, yakni pada pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Adapun mudik gratis ini untuk hari ini berlaku untuk rute Kota Kendari menuju Kabupaten Muna, Raha. Untuk diketahui Tribuners, mudik gratis ini juga berlaku untuk rute Kendari Bau-Bau yang akan berangkat pada 8 April 2024 pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah dengan total penumpang sebanyak 600 orang. Kemudian akan ada arus balik yakni dari Kota Bau-Bau menuju Kota Kendari pada tanggal 14 April 2024 dengan total penumpang sebanyak 600 orang. Adanya mudik gratis ini
membuat warga Kota Kendari sangat bersyukur karena untuk tahun ini mereka bisa pulang kampung dengan tidak mengeluarkan uang tiket. Antusias warga pun terlihat saat mengantri tiket pada Kamis 4 April 2024. Untuk diketahui, mudik gratis ini disediakan oleh Dinas Perhubungan Sulawesi Tenggara. Sekian laporan dari saya, Yustina. Terima kasih rekan Dewi Lestari, wartawan Tribun News Sultra atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Kepala KSOP Kelas 2 Kendari, Kep Rahmat. Mudik gratis sebanyak 270. Tiket gratis ini ada di kapal Esperance Bahari 6E. Saat ini yang kita di belakang kita yang siap berangkat. Antusias Pak penumpang kapal gratis ini? Sangat luar biasa. Kemudian kebetulan yang menjual tiket itu kan dari tiket gratis itu lewat e-book. E-book itu semuanya lewat. Kami hanya mengawasi aja. Pantauan minus 5 ini bagaimana Pak? Ya. Pantauan minus 5 ini bagaimana? Apa? Pantauan minus 5 ini? Untuk minus 5 ini penumpang hari ini sudah sangat cukup banyak. Barusan tadi kita stop untuk terakhir penyisiran 88 dengan kapasitas 360 orang. Ya, kalau boleh tahu ini kenapa hanya tanggal 5 dan tanggal 7? Bukan cuma itu. Jadi untuk tiket gratis ada tanggal 5. Tanggal 5 itu ada dua. Ada pagi 270, nanti siang lewat Express Cantika 168 itu 500 tiket gratis lagi. Kemudian tanggal 8 ada juga tanggal 8. Kemudian tanggal 7, 8 dan tanggal 14 ada. Dalam berpatroli rutin periode mudik Lebaran 2024, Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal mengerahkan sebanyak 15 personel di Pelabuhan Laut Fak-Fak. Hal tersebut disampaikan Komandan Lanal dan Lanal Fak-Fak Mayor Laut P. Haslul Priyo Widiatmoko kepada Tribun Papuabarat.com di Fak-Fak Papua Barat pada Selasa 2 April 2024. Haslul Priyo mengatakan pada prinsipnya, Lanal Fak-Fak dalam berpatroli dan bertugas guna pengamanan dan menjamin kelancaran para pemudik yang hendak pulang kampung. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Aldi Bimantara, wartawan Tribun Papua Barat untuk Anda. Rekan Aldi, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda. Ya baik, Yustina dan juga Tribuners dilaporkan dari Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat, memasuki periode mudik Lebaran 2024 atau Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Dari Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Fak-Fak mengerahkan sebanyak 15 personil untuk kemudian bertugas melakukan pengamanan di Pelabuhan Laut Fak-Fak. Yustina dan juga Tribuners, berdasarkan wawancara kami dengan Komandan Lanal dan Lanal Fak-Fak, Mayor Laut P. Haslul Priyo Widiatmoko di Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat, ia menyebutkan bahwa sebanyak 15 personil Lanal Fak-Fak ini nantinya akan dikerahkan dan memonitor langsung saat adanya aktivitas naik dan turunnya penumpang di area Pelabuhan Laut Fak-Fak saat kapal bersandar. Yustina dan juga Tribuners, Haslul Priyo mengatakan pada prinsipnya Lanal Fak-Fak dalam berpatroli akan bertugas guna melakukan pengamanan dan menjamin kelancaran para pemudik yang hendak pulang kampung. Yustina dan juga Tribuners, dikatakannya memang dalam hal ini khususnya para pemudik yang melalui Pelabuhan Laut Fak-Fak untuk tentunya diharapkan prosesnya bisa berjalan lancar, baik itu saat naik ke atas kapal dan juga turun dari atas kapal. Yustina dan juga Tribuners, selama ia bertugas, Haslul Priyo menuturkan tidak ada kejadian menonjol yang masuk dalam concern ataupun perhatian pihaknya di Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat. Dikatakannya memang untuk Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat sejauh ini situasi ataupun kondisi aman-aman saja. Tidak ada kejadian-kejadian yang sekiranya menonjol dan membahayakan, terutama kemudian bisa menjadi concern ataupun perhatian pada momen mudik Lebaran seperti yang saat ini sedang berlangsung. Yustina dan juga Tribuners, dalam kesempatan itu pihaknya mengimbau para pemudik agar berlaku tertib selama menjalankan perjalanannya, terutama di area Pelabuhan Laut Fak-Fak, Papua Barat. Termasuk dikatakannya membudayakan antri, tidak menerima barang titipan dari orang yang tak dikenal, serta segala sesuatu terkait kesulitan selama mudik menggunakan kapal dapat ditanyakan kepada petugas terkait.
terkait. Justina dan juga Tribuners, ia berharap para pemudik yang nantinya hendak melalui Pelabuhan Laut Fak-Fak Papua Barat ini dapat merasa aman dan diberikan kelancaran hingga tiba di kampung halaman dengan selamat. Seperti yang Justina dan juga Tribuners saksikan saat ini di layar visual, ini bagaimana kemudian kesigapan dari para personil Lanal Fak-Fak, di mana ini biasanya hanya 2-3 personil yang ditempatkan untuk hari-hari biasanya, namun khusus untuk mudik Lebaran 2024 ini, Lanal Fak-Fak menerjunkan ataupun mengerahkan sebanyak 15 personil dan tampak mereka sangat siap sekali melakukan kesigapannya dan kemudian terutama untuk bagaimana pengecekan tiket-tiket penumpang yang kemudian bisa disesuaikan dengan identitas penumpang begitu pada saat naik dan juga turun dari kapal di Pelabuhan Laut Fak-Fak Papua Barat. Sekedar informasi saja Justina dan juga Tribuners, Pelabuhan Laut Fak-Fak di Papua Barat ini merupakan pelabuhan utama di Kabupaten Fak-Fak Provinsi Papua Barat yang melayani rute kapal PT Pelni dan juga kapal perintis untuk di daerah luar Papua dan juga di dalam Papua Barat. Justina, demikian laporan singkat jurnalis Tribun Papuabarat.com terkait dengan informasi bahwasanya Lanal Fak-Fak mengerahkan sebanyak 15 personil di Pelabuhan Laut Fak-Fak untuk pengamanan mudik 2024. Jurnalis Tribun Papuabarat.com Aldi Bimantara melaporkan langsung dari Fak-Fak Papua Barat. Kembali ke Justina di studio. Terima kasih rekan Aldi Bimantara, wartawan Tribun Papua Barat atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama dan Lanal Fak-Fak Mayor Laut Purnawirawan Haslul Priyo Widiatmoko. Angkutan Lebaran menuju tahun 2024 selalu di Lanal Fak-Fak mengerahkan seluruh prajurit kami sejumlah 15 personil setiap harinya untuk mengamankan angkutan lebaran tersebut. Area pengamanan kami dalam area pelabuhan saat kapal personel penumpang naik turun, kemudian di area pelabuhan yaitu di pelabuhan pintu masuk untuk menghilangkan segala aspek ancaman dari luar. Itu di lapangan sendiri kalau sesungguhnya hampir tidak ada, sehingga relatif aman bagi untuk warga sekitar. Kami juga berkolaborasi dengan Polres tempat untuk pengamanan angkutan lebaran tersebut, sehingga sinergitas TNI Polri di sini tetap terjaga. Saat ini sedang dalam proses dari 11 kantor dan menunggu keputusan dari Polres. Pemirsa, tol fungsional Solo Yogyakarta siap dioperasikan untuk arus mudik 2024. Operasional tol fungsional Solo Yogyakarta dibuka pada Jumat 5 April 2024 hari ini. Jalur fungsional ini akan dibuka hingga 15 April mendatang atau 10 hari ke depan. Untuk informasi lebih lengkapnya kita telah terhubung bersama wartawan Tribun Video rekan Meisada yang akan melaporkan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Rekan Meisada, silakan laporan selengkapnya dari Anda rekan. Baik Tribuners, operasional tol fungsional Solo Jogja telah dibuka pada Jumat 5 April 2024 hari ini. Nah, jalur fungsional ini akan dibuka selama 10 hari ke depan sampai dengan tanggal 15 April 2024. Kemudian jalur fungsional ini sendiri dibuka mulai pukul 6 pagi sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tribuners, tarif normal diberlakukan untuk tol fungsional ini. Data yang telah kami himpun, sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat, sudah terdapat kendaraan yang masuk jalur exit dari arah barat, yaitu Jakarta, maupun dari arah timur Surabaya. Telah tercatat sejumlah 2.940 kendaraan. Nah, tujuan exit ini tersambung ke Kota Kartasura, Banyudono, Karanganom, dan Klaten. Tribuners, untuk kendaraan yang masuk dari arah Banyudono tercatat sejumlah 756 kendaraan sejak pukul 6 pagi tadi hingga sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian manajer transaksi dan environment PT Jasa Marga Solo Ngawi saat Panjaitan mengatakan gerbang tol Colomadu ini dibuka dua arah untuk semua golongan. Kemudian untuk kendaraan dari gerbang tol Colomadu ke Banyudono hanya berlaku untuk golongan 1. Sekian Tribuners, Meisada Sirait melaporkan. Terima kasih rekan Meisada Sirait wartawan Tribun Video yang telah melaporkan. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Sahat Panjaitan Manajer Transaksi Jasa Marga Solo Ngawi. Selamat pagi. Kami dari Satuan Tugas
operasional pelayanan arus mudik dan balik Lebaran 2024 di ruas tol Solo-Ngawi, melaporkan untuk kegiatan daripada arus mudik dan Lebaran untuk jalur fungsional dimulai dari pukul 6 sampai pukul 17. Dan untuk data lalin yang sudah dapat kami laporkan di sini, untuk jalur exit yang kendaraan yang dari arah barat Banyumanik Jakarta dan kendaraan dari arah timur Surabaya itu sudah sejumlah sampai dengan pukul 10.00 sejumlah 2.940, yang mana tujuan exitnya ini tersambung ke Kota Kartosuro atau Solo, Bajudono, Karanganom, dan Ngawen, Klaten. Untuk lalin entrannya dari pukul 6 sampai dengan 10 itu sejumlah 756 kendaraan yang masuk dari arah Bajudono. Adapun untuk perjalanan ini dari jalur fungsional itu dioperasikan dari pukul 06.00 sampai dengan 17.00. Izin Mbak, kalau untuk perkiraan prediksi puncak arus lalin mudiknya itu kemungkinan di tanggal 8 ya, hari Senin, 8 April. Baik, untuk jalur fungsional 2 arah, itu yang dari Bajudono ke gerbang tol Colomadu itu berlaku 2 arah, dan itu berlaku untuk seluruh golongan. Jalan Trans Sulawesi rusak parah di Kelurahan Palipi Soreang, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, sudah mulai diperbaiki menjelang puncak arus mudik Lebaran 1445 Hijriah. Dari pantauan tribunsulbar.com pada Kamis 4 April 2024, tampak pengendara sudah tidak melalui jalan berbatu dan bergelombang. Beberapa alat berat digunakan untuk proses perbaikan. Adapun panjang kerusakan jalan yang diperbaiki mencapai 200 meter. Lebih lengkapnya terkait informasi ini, kita telah terhubung bersama rekan Anwar, wartawan Tribun Sulbar yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Anwar, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda. Ya, terima kasih. Benar sekali. Jalan Trans Sulawesi yang rusak parah di Kelurahan Palipi Soreang, Kabupaten Sulawesi Barat, kini sudah mulai diperbaiki. Jadi memang berbatu sangat licin jika digenang air hujan. Jadi untuk biaya yang dilakukan dalam proses perbaikan tersebut memakan biaya 1 miliar dengan melibatkan 10 orang pekerja masuk mandor. Pekerjaan jalan tersebut mencapai panjang 200 meter. Dan menurut Muhammad Ishak, jika ditugas di lokasi, mengatakan hanya bersifat sementara lapis spal. Jadi untuk pekerjaan selanjutnya akan dilakukan pasca Lebaran Idul Fitri. Jalan tersebut sudah 80% perbaikan. Dan nampak sistem jalannya sendiri digunakan sistem buka tutup. Jadi para pengendara harus bersabar untuk menunggu agar jalan. Dan sedangkan rampat hari ini juga hari Jumat, karena mengingat jalur mudik Lebaran tiba. Mungkin kembali ke studio. Terima kasih rekan Anwar, wartawan Tribun Sulbar atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Polres Malang menyediakan pos polisi bergerak untuk memonitor arus lalu lintas selama operasi Ketupat Semeru 2024. Pos polisi bergerak merupakan satu di antara pos pengamanan dan pelayanan yang disediakan oleh Polres Malang untuk mudik Lebaran Idul Fitri.
Kapolres Malang AKBP Putu Kholis Aryana mengatakan pos polisi bergerak menggunakan kendaraan truk yang dilengkapi dengan sarana untuk memantau kemacetan. Lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Lu'ul Isnaidiah, wartawan Surya Malang untuk Anda. Rekan Lu'ul Isnaidiah, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Kan Justina, dapat saya sampaikan Polres Malang dalam menghadapi arus mudik Lebaran pada Idul Fitri 1445 Hijriah ini telah melakukan operasi Ketupat Semeru 2024. Di antaranya pos polisi menyediakan 13 pos pelayanan dan juga termasuk pos pengamanan dan ada juga pos pantau. Namun ada inovasi baru kali ini yang mulai dilakukan dan diterapkan di Kabupaten Malang. Untuk Polres Malang sendiri telah memberikan pos polisi bergerak. Pos polisi bergerak di sini artinya adalah pos polisi yang menggunakan mobil kendaraan jenis truk yang dimodifikasi sedemikian rupa dengan memiliki beberapa sarana dan prasarana. Di antaranya untuk sarana di dalam mobil pos bergerak ini, di dalamnya terdapat saluran internet dan juga ada layar LCD untuk memonitor arus lalu lintas melalui Google Traffic. Dikatakan Kapolres Malang AKBP Putu Kholis Aryana, petugas yang memiliki kendali di pos polisi bergerak ini dapat melakukan pemantauan arus lalu lintas yang ada di Kabupaten Malang. Kemudian pos polisi ini juga bisa memberikan komando ataupun perintah ketika di suatu titik ada kemacetan. Kemudian yang ada di pos polisi bergerak ini bisa memberikan komando untuk mengurai kemacetan tersebut. Menurut Kholis, mobil ini akan berkeliling di beberapa wilayah, mulai dari wilayah Malang Utara yang terdapat titik kemacetan, ada di tol exit tol Singosari, kemudian ada di Lawang, dan juga untuk bagian tengah ada mulai dari Pakisaji, Kebonagung, kemudian hingga ke Panjen. Kemudian untuk di bagian selatan juga pastinya arus lalu lintas menuju ke wisata juga diprediksi akan mengalami peningkatan. Tentunya pos polisi bergerak ini nantinya juga akan menuju ke titik-titik wisata maupun ke yang diprediksi bisa meningkat terutama di arus lalu lintas. Baik, demikian rekan Justina yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih rekan Lu'ul Isnaidiah, wartawan Surya Malang atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Kapolres Malang AKBP Putu Kholis Aryana. Untuk kemacetan, untuk kecelakaan, kemudian untuk peninjauan bencana seperti sepatu bot dan yang lain, ada penambahan beberapa rambu-rambu papan imbauan ketika bisa dilihat masyarakat langsung atau enggak melalui apa mungkin untuk memantau jalan? Kita ngundang teman-teman media. Kalau nanti kita share informasi kepada masyarakat tetap sama melalui kanal-kanal media sosial dan teman-teman media yang senantiasa meliputi Polres Malang. Ya. Bergerak, namanya bergerak kemana saja, ada ke Karanglo, ada ke Singosari, ada di Karangploso, kemudian di Pakis, di Tumpang, sampai ke Bromo, kemudian ada Slorok, Sumber Pucung, Talangagung, ada juga perbatasan Gondang Legi Batur sampai ke Balai Kambang. Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD turun tangan memeriksa kesiapan angkutan darat menghadapi momentum mudik Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Puluhan bus diperiksa BPTD dalam pemeriksaan ramcek di Terminal Daya Makassar pada Rabu 3 April 2024 malam hari. BPTD menggandeng Polda Sulsel bersama Dinas Perhubungan saling kolaborasi mengecek kesiapan bus antar daerah ini. Untuk informasi lebih lengkapnya kita telah terhubung bersama wartawan Tribun Timur, rekan Fakih Imtiaz yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Fakih, silakan laporan selengkapnya dari Anda. BPTD kelas 2 Sulawesi Selatan melakukan pemeriksaan kelayakan bus untuk pengamanan arus mudik Ramadan 1445 Hijriah. Pengecekan dilakukan di Terminal Daya, tepatnya di Kota
Makassar yang dilakukan bersama dengan Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan dan pihak kepolisian. Satu persatu bus antar daerah diperiksa uji kelayakan, mulai dari keaktifan lampu-lampu kendaraan, kemudian rem kendaraan, sampai dengan roda kendaraan. Jadi bus yang tidak memenuhi syarat tidak diizinkan untuk berangkat. Sementara untuk bus yang tidak memenuhi syarat secara minor seperti lampu yang mati, lampu rem misalkan, ya, itu direkomendasikan untuk diperbaiki terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah tujuan masing-masing. Pengecekan dilakukan dengan melihat secara fisik mobil sekaligus memeriksa dokumen-dokumen yang dimiliki oleh dari pihak sopir ataupun pihak travel yang bertanggung jawab untuk bus-bus tersebut. Nah, hal ini dilakukan untuk memastikan bagaimana pengamanan mudik 1445 Hijriah ini bisa berlangsung lancar. Nah, rencananya pengecekan juga akan dilakukan di seluruh terminal Sulawesi Selatan oleh BPTD kelas 2 Sulawesi Selatan bersama di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk sementara ini belum ada bus yang tidak memenuhi syarat secara mayor dan hampir dipastikan seluruh bus bisa berjalan sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Ke depan sehingga nantinya puncak arus balik kendaraan, BPTD bersama Disub masih terus akan melakukan pemeriksaan kendaraan untuk memastikan perjalanan mudik tahun ini bisa berlangsung aman dan lancar. Seperti itu. Terima kasih rekan Fakih Imtiaz. Ya, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Kepala BPTD kelas 2 Sulsel Bahar. Saya pertama ucapkan terima kasih kepada teman-teman media. Pada malam hari ini kita melakukan ram cek. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama ada Pak Ibu dari Dirlantas Mulera, terus Pak Magnus, ada Pak Wahyu dari Jasara Harja dan Disub provinsi juga hadir, ya Pak Erwin ada di Subkota. Jadi kita bersinergi melakukan ram cek ini. Tujuannya adalah untuk memberikan jaminan keselamatan kepada penumpang yang akan melakukan mudik. Di mana ram cek ini kita laksanakan yaitu dengan memeriksa beberapa dokumen-dokumen terkait dengan kendaraan yang akan dilayani oleh pemudik, baik dari dokumen-dokumen persuratan, ya, teknis kendaraan tersebut kita semua lakukan ram cek. Jikalau kita temukan ada kekurangan di pemeriksaan ini, kita anjurkan untuk dilengkapi, ya, seperti itu. Kalau dari hasil temuan sementara ini Pak, seperti apa Pak kendaraan yang akan mengangkut pemudik? Ya, untuk Puluhan sopir bus dan mobil penumpang umum MPU di Terminal Situbondo dites urin pada Kamis 4 April 2024. Tak hanya dites urin, namun para sopir tersebut juga harus menjalani pemeriksaan kesehatan yang lainnya. Pemeriksaan yang melibatkan tim medis Dinas Kesehatan dan Dokter Kesehatan Polres Situbondo dipantau langsung Kasat Lantas Polres Situbondo AKP Tutut Yudo Prastiawan. Untuk memastikan kondisi kesehatan para sopir layak dan tidak mengemudi selama arus mudik dan balik lebaran tahun 2024 tersebut. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Izzy Hartono, wartawan Tribun Jatim Timur untuk Anda pemirsa. Rekan Izzy Hartono, silakan laporan Anda. Baik, rekan Justina, dapat kami laporkan dari Situbondo. Puluhan sopir bus dan mobil penumpang umum atau MPU di Terminal Situbondo dilakukan tes urin. Tak hanya di tes urin, namun para sopir ini juga harus menjalani beberapa pemeriksaan kesehatan yang lainnya. Pemeriksaan yang melibatkan tim medis Dinas Kesehatan dan Dokter Kesehatan Polres Situbondo ini dipantau langsung oleh Kasat Lantas Polres Situbondo AKP Tutut Yudo Prastiawan untuk memastikan kondisi kesehatan para sopir layak dan tidaknya mengemudi selama arus mudik Lebaran tahun 2024 ini. Para sopir bus dan MPU harus melalui tahapan screening pemeriksaan, yakni pemeriksaan tensi, gula darah, tes urin dan juga mata, serta
pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatannya. Salah satu sopir mengatakan, Septian Adi Chandra mengatakan dirinya telah menjalani pemeriksaan tes urin untuk memastikan adanya penggunaan narkoba atau minuman beralkohol. Bahkan dirinya mengaku juga dilakukan tes gula darah, kolesterol, dan asam urat. Usai pemeriksaan, sopir asal Gending Probolinggo ini mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi dan bagus apa yang telah dilakukan oleh pihak Polres dan Dinas Kesehatan terhadap yang telah melakukan pemeriksaan terhadap para sopir, yang berharap agar ada kelanjutan ke depannya. Bahkan dirinya berharap pemeriksaan para sopir dan juga para kondektur yang ada 3 bulan atau 4 bulan sekali, sehingga pelayanan terhadap penumpang bisa terlayani dengan baik dan penumpang selamat. Bahkan berdasarkan hasil dari pemeriksaan, dia mengaku kondisi kesehatannya layak dan tidak ada masalah. Bahkan kondisinya dikatakan sehat walafiat. Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Situbondo, Dr. Dina Fitria mengatakan untuk hasil pemeriksaan para sopir itu masih direkap dan belum semuanya tercatat. Bahkan dia bersyukur dari beberapa sopir yang telah menjalani pemeriksaan dalam kondisi layak dan sehat. Dr. Dina menjelaskan tujuan pemeriksaan ini untuk memonitor pengemudi baik itu angkutan lintas provinsi atau antar kota, dan sehingga kondisi para sopir ini bisa terpantau kesehatannya. Dr. Dina juga menjelaskan ada beberapa kriteria hasil pemeriksaan, yakni layak mengemudi, layak dengan catatan. Bahkan dia menjelaskan jika ada catatan karena ada beberapa penyakit yang memang harus menjadi pengertian tidak layak mengemudi. Bahkan dikatakan masuk layak dengan catatan itu karena ada penyakit penyerta yang diderita oleh para sopir. Misalnya penyakit diabetes, tensi yang tinggi, sehingga perlu melakukan pengobatan dengan mengkonsumsi obat sampai nanti bisa mengemudi kembali. Dikonfirmasi terpisah, Kasat Reskrim AKP Tutut Yudo Pastiawan mengatakan pemeriksaan sopir kendaraan umum dilakukan untuk mengetahui sopir angkutan umum itu benar-benar sehat jasmani, rohani, dan tidak menggunakan sabu-sabu atau minuman keras atau alkohol. Yang dilakukan adalah menurut Yudo demi keselamatan pengemudi dan juga para penumpang angkutan umum. Dengan melalui pemeriksaan ini, sambung AKP Yudo berharap harus lalu lancar dan tidak ada kecelakaan yang menunjukkan selama harus mudik dan balik Lebaran Hari Raya Idul Fitri tahun 2024 ini. Bahkan dia berharap para pengemudi ataupun selamat sampai tujuannya dan bisa berkumpul dengan keluarganya. Ia menegaskan jika memang ditemukan adanya indikasi para sopir yang mengkonsumsi narkoba hasil tes urin, maka pihaknya akan menyerahkan persoalan tersebut kepada Satuan Reskrim dan Satreskrimaba untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Bahkan pihaknya berharap dengan adanya pemeriksaan ini tidak ditemukan adanya sopir yang menggunakan narkoba atau minuman alkohol. Demikian rekan Justina dapat kami laporkan dari Situbondo. Terima kasih rekan Izzy Hartono, wartawan Tribun Jatim Timur atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Pemirsa, wartawan lapangan kami telah menghimpun sejumlah wawancara bersama narasumber terkait. Berikut kami tampilkan tayangannya untuk Anda. Tes kesehatan ini dalam arus mudik ini apa sebenarnya, Dok? Jadi yang pertama diprioritaskan untuk driver kendaraan angkutan umum. Tujuannya apa? Biar mengetahui benar-benar driver itu satu, sehat jasmani rohani, kedua, tidak menggunakan minuman keras, alkohol, atau terlebih sabu-sabu. Demi keselamatan yang dikemudikan maupun penumpangnya. Langsung untuk ngecek kesehatan dengan narkoba, pakai minuman alkohol atau yang lain-lain. Tes narkoba, tes cek gula darah, terus kolesterol, sama asam urat juga bagus. Mudah-mudahan kedepannya tetap seperti ini. Hasil pemeriksaannya masih direkap, Ibu. Jadi masih belum masih belum semuanya tercatat. Cuman tadi alhamdulillah untuk sopir-sopir yang lain kayaknya masih layak ya. Jadi kegiatan ini kan tujuannya untuk bisa
memonitor kesehatan pengemudi ya, pengemudi baik itu angkutan dalam provinsi ataupun antar kota ya, antar kota atau antar kecamatan. Nah, tujuannya supaya pengemudi tersebut itu bisa terpantau kesehatannya. Jadi PT ASDP Indonesia Ferry atau Persero atau ASDP Pelabuhan Kayangan siap menyambut puncak mudik Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah yang diperkirakan akan terjadi pada 7 April 2024 esok. Untuk itu, ASDP Pelabuhan Kayangan saat ini telah menyiapkan sebanyak 27 armada kapal feri untuk melayani penyeberangan ke Pulau Sumbawa. Selengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan wartawan Tribun Lombok rekan Ahmad Wawan Sugandika yang telah terhubung bersama kita. Rekan Ahmad Wawan Sugandika, silakan laporan Anda rekan. Ya baik, rekan Justina di studio. Selamat siang saya ucapkan bagi Tribuners sekalian dimanapun berada. Memang perlu saya informasikan PT ASDP Pelabuhan Kayangan seperti yang disampaikan tadi saat ini mulai mempersiapkan diri menyambut puncak mudik Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah yang diperkirakan akan terjadi pada tanggal 7 April 2024 mendatang begitu. Nah, untuk itu Tribuners ASDP Pelabuhan Kayangan saat ini telah menyiapkan sebanyak 27 armada kapal feri untuk melayani penyeberangan yang nantinya akan menghubungkan antara Pelabuhan Kayangan dan juga Pelabuhan Puputanu yang ada di Kabupaten Sumbawa. Dari informasi yang tribunlombok.com dapatkan dari General Manager atau GM begitu ASDP Kayangan, Heru Wahyono mengatakan pihaknya juga telah berkomitmen begitu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat atau pemudik pada tahun 2024 ini. Khususnya para pemudik yang memang melalui jalur laut, di mana pada Pelabuhan Kayangan pihak ASDP juga telah menyiapkan 27 armada kapal feri. Dikatakan Heru, per hari pihaknya nantinya akan mengatur sebanyak 10 kapal yang akan melakukan perjalanan dari Pelabuhan Kayangan ke Pelabuhan Pututano di Kabupaten Sumbawa. Jumlah 10 kapal yang beroperasi dalam melayani penumpang bisa saja bertambah Tribuners apabila terjadi kepadatan penumpang di Pelabuhan Kayangan. Nah, penambahan kapal yang beroperasi beroperasi ini begitu nantinya akan ditambah setelah pihak ASDP juga berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan BPBD Kabupaten Lombok Timur begitu. Nantinya jika terjadi kepadatan, pastinya pihaknya juga akan berkoordinasi juga dengan pihak BPTD yang ada di Nusa Tenggara Barat begitu. Nah, sejumlah 10 kapal yang saat ini telah yang juga saat ini telah dioperasikan begitu, khususnya untuk kapal yang jadwal penyeberangan reguler begitu, di mana itu telah mulai diberlakukan. Nah, penambahan jumlah armada yang beroperasi tersebut diharapkan dapat menunjang kenyamanan dan kelancaran masyarakat dalam melaksanakan mudik dan balik Lebaran tahun 2024 ini. Selain itu, Tribuners, perlu saya informasikan juga bahwa kepadatan penumpang pada momen mudik Lebaran tahun 2024 ini diperkirakan terjadi pada H-5 sampai dengan H-3 Lebaran. Namun, lonjakan penumpang tak selalu berpatokan pada perkiraan yang telah ada, melainkan selalu diantisipasi setiap harinya begitu Tribuners. Nah, tak hanya armada saja, melainkan juga fasilitas lainnya juga ikut ditambah seperti pintu masuk tol, kemudian ikut ditambah seperti toll gate begitu, untuk sepeda motor yang semula disiapkan hanya satu jalur saja begitu. Kini telah ditambah menjadi
3 pintu masuk begitu Tribuners. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Justina, saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Ahmad Wawan Sugandika, wartawan Tribun Lombok, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama General Manager ASDP Kayangan, Heru Wahyono. Menjelang mudik ini, seperti apa sih di Baik, terima kasih. Terkait dengan persiapan, kami sudah menyiapkan baik itu armada, sarana prasarana, fasilitas sudah kami siapkan semua. Pada prinsipnya ASDP cabang Kayangan sudah siap melaksanakan angkutan Lebaran. Ada berapa banyak kapal yang beroperasi? Ada 27 kapal ya yang siap operasi, namun untuk pengoperasinya akan diatur lebih lanjut. Kalau ini ASDP kita untuk Kayangan apa namanya, ada lonjakan ini nggak, prediksi lonjakan penumpang? Prediksi ada ya, ada baik itu penumpang maupun kendaraan kan prediksi ada peningkatan dibanding tahun 2023 ya, untuk penumpang sekitar 6% dan untuk kendaraan sekitar 5%. Pemirsa, para tukang jahit di tepi Jalan Adi Sucipto Gang 1 Tulung Agung kebanjiran order. Mereka banyak menerima permintaan permak baju lebaran sejak sekitar sepekan lalu. Rata-rata baju yang dipermak adalah baju baru yang baru dibeli dengan model dan warna yang disukai, namun ukurannya kurang pas. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan David Yohanes, wartawan Tribun Mataraman untuk Anda. Rekan David, silakan laporan Anda, rekan. Ya, terima kasih Justina. Jadi sekitar 35 penjahit jalanan yang bergabung dalam komunitas penjahit pinggir aspal atau Kompas yang ada di Jalan Adi Sucipto Gang 1 Tulung Agung pada momen menjelang Lebaran ini kebanjiran order untuk permak pakaian Lebaran. Jadi banyak di antara warga ini yang memang membeli pakaian dengan model yang cocok, dengan warna yang cocok, namun ukuran baju tersebut tidak pas di tubuhnya. Jadi mereka memilih untuk membawa ke tukang permak ini untuk diubah ukurannya sehingga pas dan nyaman di tubuhnya. Banyak pakaian yang berasal dari toko-toko fashion yang langsung dibawa ke sini lengkap dengan labelnya. Dan kalau biasanya dalam hari-hari normal para tukang jahit ini biasa mengerjakan 7 order, namun menjelang Lebaran ini mereka bisa mengerjakan hingga 15 order per hari. Bahkan ada juga yang sampai tidak bisa mengerjakan di lokasi karena jam buka mereka dari pukul 9 pagi sampai jam 4 sore. Mereka bahkan karena kelebihan pekerjaan ada yang dikerjakan di rumah masing-masing. Dan tarif yang dikenakan juga murah, jadi sekitar 5.000 untuk ganti kancing atau menambal lubang yang kecil, sampai paling mahal itu 20.000 itu untuk mengubah ukuran baju. Dan sebenarnya para tukang jahit yang ada di tepi jalan ini bukan tukang jahit sembarangan. Mereka sebenarnya adalah tenaga-tenaga terampil. Keberadaan mereka sudah ada sejak sekitar tahun 2000-an. Ketika itu terjadi krisis ekonomi yang melanda Indonesia saat itu. Dan Tulung Agung yang saat itu menjadi salah satu sentra industri garment ya, saat itu mengalami pukulan dan banyak usaha yang gulung tikar, hingga para tukang jahit yang sudah terlatih ini membuka usaha dengan menawarkan jasa permak di pinggir jalan. Dan sejak saat itu kemudian berkembang dari awalnya di sekitar Jalan Ceplok Piring Tulung Agung, lalu dipindahkan di Jalan Adi Sucipto Gang 1 saat ini. Karena itu banyak pelanggan mereka yang turun-temurun tiap datang Lebaran melakukan permak di tempat ini, karena memang pekerjaannya yang dianggap cepat, terus bagus dan harganya terjangkau. Demikian yang bisa saya laporkan, Justina. Terima kasih rekan David Yohanes, wartawan Tribun Mataraman atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Siti Nur Alifah, warga, dan Sujono, penjahit pinggir aspal. Sama? Spray sama baju lebaran. Kenapa, Bu? Ya, apa itu,
kekecilan. Lengannya kekecilan. Dipermakan. Iya, dipermakan. Sering Bapak sini Bu? Sering. Kenapa? Apalagi mau lebaran. Biar nanti dipakainya nyaman, enak ya. Sering Bu kesini Bu? Kalau setiap lebaran Sering. Hari-hari biasa juga sering kesini. Kenapa Bu milih di sini? Lebih cepat atau gimana? Ya lebih cepat, cocok kayaknya. Dari sisi biaya? Biaya juga murah relatif. Berapa? Sekitar 15. Ya peningkatan mesti ada. Berapa persen? Hah? Berapa banyak peningkatan dibanding hari biasa? Ya kalau dihitung persenan ya dari biasa ya mungkin 25%. Kalau hari-hari biasa benar Pak? Biasanya yang masuk setiap hari? Kalau itu tidak tentu Mas. Ya, rata-rata berapa Pak? Kadang-kadang? Rata-rata ya 7 sampai 10. Kalau saat ini? Pakaian. Kalau saat ini? Kalau menjelang lebaran? Kalau saat ini ya kalau yang masuk ya mungkin bisa 15. Pemirsa, sopir angkutan Lebaran 2024 menjalani tes urin narkoba di Terminal Kertajaya, Mojokerto pada Kamis 4 April 2024. Setidaknya ada 43 sopir bus AKDP dan AKAP hingga bus Transjatim beserta kru tak luput dari tes urin narkoba yang digelar petugas gabungan dari Dishub, BNN, dan Satres Narkoba Polres Mojokerto Kota. Hasil 42 dinyatakan negatif narkoba dan 1 sopir yang terindikasi seusai mengkonsumsi obat, sehingga tidak dapat dilakukan tes urin tersebut. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Romadoni, wartawan harian Surya yang akan melaporkan untuk Anda. Rekan Romadoni, silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan. Terima kasih, Justina. Selamat siang, Tribuners. Angkutan umum masih menjadi primadona bagi masyarakat untuk melakukan mudik Lebaran tahun 2024 ini. Tidak terkecuali di Mojokerto, dari pantauan di lokasi terlihat arus mudik juga sudah cukup ramai, mulai H-7 hingga H-6 kemarin. Kemudian untuk memastikan keselamatan penumpang dan kelayakan kendaraan, petugas gabungan dari Polres Mojokerto, BNN, dan Dishub melakukan pengecekan tes urin terhadap supir bus, angkutan Lebaran, dan Transjatim di Terminal Kertajaya. Di sana para pengemudi bus yang tiba di Terminal Kertajaya oleh petugas Dishub diarahkan menuju tempat untuk dilakukan tes urin narkoba yang berada di belakang area Terminal Kertajaya. Kemudian di sana mereka bersama petugas didampingi untuk mengambil sampel urin dan dilakukan tes urin narkoba tersebut. Dari hasil tes urin tersebut, setidaknya ada sekitar 43 supir dari bus AKAP, AKDP maupun Transjatim yang melakukan tes urin tersebut. Kemudian dari hasil tersebut, seperti yang disampaikan oleh Kasat Narkoba Polres Mojokerto Kota, itu Suparna mengatakan bahwa dari 43 itu 42 diantaranya ada dinyatakan positif negatif narkoba. Kemudian ada 1 pengemudi bus AKAP yang tidak dapat dites urin karena yang bersangkutan usai mengkonsumsi obat flu. Kemudian dari hasil itu semua dinyatakan negatif narkoba, dan tidak hanya itu, petugas juga melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap supir, dan hasilnya kebanyakan supir mengalami darah tinggi, dan disarankan oleh petugas kesehatan bahwa untuk menstabilkan kesehatan supir harus tidak banyak mengkonsumsi kopi dan berbanyak air minum dan tidak tidur terlalu malam. Kemudian setelah itu para petugas itu juga melakukan ram cek untuk memeriksa kondisi angkutan Lebaran yang ada di Terminal Kertajaya. Di sana terdapat bus yang menggunakan klakson telolet, dan itu memang dilarang karena
dapat membahayakan pengguna jalan, terutama bagi kendaraan tersendiri, karena di situ ada satu tabung yang fungsinya juga digunakan untuk rem, sehingga akan rawan terjadi remblong jika digunakan pada klakson tersebut. Kemudian dinyatakan dari petugas Dishub Jazid mengatakan bahwa untuk kesiapan angkutan Lebaran di Terminal Kertajaya dipastikan aman dan masih terstruktur, terutama untuk kendaraan mudik lokal, yaitu bus Transjatim, dan mau dari koridor 2 maupun koridor 3 dari Mojokerto Surabaya maupun Mojokerto Gresik itu juga dipastikan akan siap melayani seluruh perjalanan pemudik hingga H+ Lebaran nanti. Dan dipastikan untuk pengguna transportasi umum di Terminal Kertajaya dapat waspadai karena potensi terjadi lonjakan puncak arus mudik pada H+3 atau pada minggu depan. Kemudian dipastikan bahwa untuk tidak hanya di Mojokerto saja, bahwa untuk angkutan Lebaran di Mojokerto Batu via Cangar juga dipastikan untuk pelayanan kendaraan, karena di sana melewati jalur ekstrim berupa tanjakan dan turun yang tajam. Demikian rekan istrinya, saya Muhammad Ramadhani melaporkan dari Mojokerto. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Ramadhani, wartawan harian Surya, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, wartawan lapangan kami telah menghimpun sejumlah wawancara bersama narasumber terkait. Berikut kami tampilkan tayangannya untuk Anda. Jadi saat ini yang sudah dites urin sejumlah 43. Ini dari ada 20 sopir, bis, angkutan, sama 21 ada kernet atau kondektur, kru, dan perangkat. Hasilnya dari yang kita tes, beberapa memang kita cek tidak bisa kita lanjutkan dengan tes urin karena habis minum obat. Ya sudah ada peningkatan tapi belum signifikan, sudah ada lah. Mungkin diperkirakan setelah libur sekolah. Setelah libur sekolah mungkin diperkirakan tanggal 5, 6, 7. Tadi selain untuk pemeriksaan drivernya, tes urin ya, tadi juga pemeriksaan kendaraan. Tadi sudah dicek sama pemeriksaannya Pak Ujo tadi untuk rem, juga kipas kaca, klakson, sen kanan kiri, lampunya juga masih normal semua. Sampai 35. Jadi mulai tahun baru, kemudian tensi sudah biasa, gula darah, kolesterol, sama gula darah ya. Hasilnya banyak yang tensinya tinggi, tapi untuk gula darah sama kolesterol banyak yang tinggi. Tensi tinggi itu sampai berapa? Sekitar 150, 160. Bayangkan driver. Kalau gula darah itu, kalau gula darah puncak harusnya kurang dari 126, tapi kalau kolesterol kurang dari 200. Banyak. Iya. Mas, ini gimana Mas tanggapannya terkait pemeriksaan tersebut? Ya, sebagai pengemudi bus ini. Mas. Ya membantu Mas. Seneng. Ya, kan bisa terkontrol. Ini ya. Kondisinya fisik. Iya. Tadi dari petugas kesehatan gimana Mas penyampaiannya terkait pemeriksaan? Ya, diadakan pemeriksaan gratis. Kondisinya fit Mas berarti ya? Ya agak tinggi tekanan darah. Tekanan darahnya. Terus Polda Sulawesi Utara bersama sejumlah Polres jajaran menggelar mudik gratis dengan tujuan Gorontalo. Berdasarkan data dari Ditlantas Polda Sulut, jumlah kendaraan bus yang dikerahkan dalam mudik gratis ini sebanyak 20 unit, 6 diantaranya dilepas di Polda Sulut dengan jumlah total pemudik mencapai 500 orang. Mudik gratis di Polda Sulut dilepas oleh Kapolda Sulut, Irjen Pol Yudiawan pada Jumat 4 April 2024 dihadiri oleh Wakapolda Brigjen Pol Bahagia Dahi, Kepala BPTD 22 Wilayah Sulut, Kepala Bapenda, Kepala Jasar Harja, pimpinan Damri, para PJU Polda, dan Bayangkari. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Randy Umar, wartawan Tribun Manado untuk Anda. Rekan Randy Umar, silakan laporan Anda, rekan. Oke, baik. Justina di studio dan saya Randy dari Kota Manado, Sulawesi Utara akan melaporkan hasil liputan saya kemarin, maksud saya di hari ini, di mana pada hari ini Polda Sulawesi Utara melaksanakan kegiatan mudik gratis
Nah, mudik gratis ini memang dilaksanakan juga di beberapa Polres jajaran dengan arah tujuan ke Kabupaten Gorontalo. Nah, memang untuk jarak dari Kota Manado menuju ke Kabupaten Gorontalo itu memakan waktu hampir 10 jam lebih ya. Hampir 10 jam lebih. Jadi Polda pun berinisiatif karena untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas khususnya pada kendaraan motor, maka Polda selama 2 tahun berturut-turut ini melaksanakan mudik gratis untuk meminimalisir kecelakaan yang terjadi. Nah, tadi pelaksanaannya sudah digelar dan dipimpin langsung oleh Pak Kapolda Irjen Pol Yudiawan dan melepas semuanya. Melepas 4 unit bus yang ada di sini, dan masyarakat pun begitu antusias mengikuti kegiatan ini. Mereka begitu senang dan bahagia, dan mereka akan segera bertemu dengan keluarga mereka di Gorontalo. Nah, jadi pelaksanaannya juga berjalan baik. Jadi Kapolda juga menyediakan bekal selama perjalanan kepada mereka. Ada kue-kue yang diberikan kepada mereka, dan juga ada kegiatan-kegiatan lainnya yang telah dilaksanakan, dan pelaksanaannya pun berjalan dengan aman dan tertib. Dan Kapolda pun memberikan satu pesan kepada mereka untuk bagi yang akan meninggalkan rumah untuk selalu menjaga barang-barang, menjaga ketertiban semuanya agar saat tiba kembali dari Gorontalo ke Manado semua dengan kondisi aman. Itu saja saya bisa laporkan dari Kota Manado, Sulawesi Utara. Saya kembali ke Justina di studio. Terima kasih rekan Reddy Umar, wartawan Tribun Manado atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Sepekan menjelang Lebaran 2024, Badan Layanan Umum BLU Unit Pelayanan Bandar Udara Kelas 1 Kalimarau mencatat peningkatan yang sangat signifikan terkait jumlah penumpang. Saat ini peningkatan mencapai 75% dalam sehari. Jumlah tersebut diyakini terus meningkat seiring puncak arus mudik. Kepala BLU UPBU Kelas 1 Kalimarau Ferdinand Nurdin memprediksi peningkatan jumlah penumpang tersebut akan mencapai 100% pada puncak arus mudik nantinya. Adapun masa peak season diperkirakan pada 5 hingga 18 April 2024. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Renata Andini, wartawan Tribun Kaltim untuk Anda. Rekan Renata Andini, silakan laporan Anda, rekan. Baik, terima kasih Justina di studio. Bahwa benar sekali saat ini saya melaporkan dari Kabupaten Berau, tepatnya di Bandara Udara Kalimarau Berau telah mencatat peningkatan yang sangat signifikan terkait jumlah penumpang pada arus mudik tahun ini. Saat ini peningkatan memang mencapai 75% dalam sehari, tetapi jumlah itu diyakini akan terus meningkat seiring puncak arus mudik. Kepala Bandara Kalimarau Berau, Ferdinand Nurdin, maksud saya, memprediksi peningkatan jumlah penumpang tersebut akan mencapai hingga 100% pada puncak arus mudik nantinya, terutama pada masa peak season, yaitu dimulai pada hari ini, yakni 5 April hingga 18 April mendatang. Pihaknya bersama stakeholder penerbangan terkait maupun pihak eksternal telah mendirikan posko bersama untuk antisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan pada arus mudik tahun ini. Posko sendiri sudah beroperasi sejak 3 April kemarin dan akan berakhir pada 18 April. Kemudian jumlah penumpang dalam satu hari saat ini pihak Bandara Kalimarau Berau mencatat sudah mencapai 735 penumpang per harinya, dan jumlah tersebut akan naik lebih tinggi dari hari-hari biasanya yang biasanya hanya sekitar 400 penumpang saja per harinya. Dengan peningkatan jumlah itu, Ferdinand mengatakan jumlah penerbangan bertambah menjadi 22 flight dalam sehari, dan penambahan jumlah kedatangan ke bandara juga diklaim meningkat. Jadi dapat dikatakan penerbangan nantinya akan bisa meningkat hingga 100%. Lebih lanjut, ia terangkan maskapai yang melayani penerbangan di Kalimarau Berau sendiri yakni ada Citylink, Wings Air, dan juga Batik Air. Masing-masing menambah jadwal penerbangan hingga dalam satu hari yang saat ini melayani rute untuk ke Surabaya, Jakarta, dan juga Balikpapan. Jika dilihat dari animo masyarakat, Ferdinand mengatakan penumpang sepertinya didominasi oleh karyawan perusahaan dan juga bertujuan menuju Surabaya, dan meskipun saat ini diakuinya untuk tujuan Jakarta juga lumayan banyak. Untuk arus balik diperkirakan saat ini tiket juga sudah penuh. Untuk mengantisipasi hal itu dan juga evaluasi dari Lebaran tahun lalu, pihak maskapai sudah menyiapkan armada masing-masing agar tidak ada kendala penerbangan seperti delay. Seperti itu, Justina.
Baik, terima kasih rekan Renata Andini, wartawan Tribun Kaltim atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Pemirsa, mulai Sabtu 6 April 2024 besok masuk waktu weekend atau kurang lebih H-5 sebelum Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Diprediksi besok akan terjadi lonjakan penumpang dan diperkirakan juga bisa sampai 40% peningkatannya. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Andi Pausiah, wartawan Tribun Kaltara untuk Anda pemirsa. Rekan Andi Pausiah, silakan laporan selengkapnya dari Anda rekan. Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, Tribuners, diketahui bahwa besok hari Sabtu tanggal 6 April 2024 bertepatan dengan kegiatan weekend atau memasuki H-4 Lebaran Idul Fitri 2024 dan 1445 Hijriah, diprediksi terjadi lonjakan penumpang yang akan berangkat dari Bandar Udara Juanda, Kota Tarakan. Prediksinya sendiri terjadi peningkatan sekitar 40%, seperti dikatakan Kepala Bandar Udara Juanda, Kota Tarakan, Bapak Bambang Hartarto. Adapun dikatakan Bapak Bambang Hartarto sendiri, alasan terjadinya kenaikan penumpang karena memang sudah waktunya memasuki libur Lebaran dan juga saat ini akan ada cuti bersama dan libur panjang yang akan dilalui oleh masyarakat, termasuk juga masyarakat yang ada di Kota Tarakan dan masyarakat lainnya yang ada di Kaltara yang akan berangkat keluar menggunakan transportasi udara melalui Bandar Udara Juanda, Kota Tarakan. Diprediksi lanjut Bambang Hartarto 40% kenaikan ini juga karena salah satunya adalah kondisi ekonomi masyarakat di Indonesia, khususnya juga di Kaltara sudah membaik, apalagi pandemi Covid telah berakhir. Dan selanjutnya ia juga membenarkan bahwa sudah ada extra flight yang disiapkan dari maskapai, yakni dari Lion Air Group sebanyak 3 rute ada 3 extra flight yang diaktifkan di pagi hari. Bambang Hartarto menyebutkan kurang lebih ada sekitar 4-5 kali penerbangan pagi yang berangkat dari Bandar Udara Juanda, Kota Tarakan menuju rute tujuan, termasuk juga yang sudah mendapat extra flight. Ia melanjutkan bahwa di hari kemarin pada saat pertama kali extra flight dibuka juga tiket pesawat sudah sold out, sehingga diperkirakan nanti di hari Sabtu besok terjadi lonjakan penumpang yang cukup luar biasa. Dan juga untuk kegiatan ramcek dari pihak wilayah 7 Outbound wilayah 7 Balikpapan pekan kemarin sudah melaksanakan kegiatan ramcek dan termasuk juga berkaitan dengan tarif tiket yang dinilai sesuai dengan tarif batas atas dan tarif batas bawah yang sudah ditentukan. Ya, demikian rekan, saya melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Andi Pausiah. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.